Halo semuanya, saya Novianti, NPM 1842030. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel penelitian saya untuk memenuhi syarat ujian tengah semester seminar akuntansi dengan judul An Empirical Examination of the Determinant of Audit Report Delay in France dengan nomor artikel 156. Yang pertama mengenai latar belakang. Audit adalah proses pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan berdasarkan lampiran, data, bukti yang ada dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau kesalahan baik yang disengajakan maupun yang tidak disengajakan. Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan sebuah cermin bagi perusahaan tersebut di mana dapat mempengaruhi keputusan para investor. Nah, pada umumnya, laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh suatu perusahaan itu merupakan laporan keuangan yang telah diaudit. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pengguna laporan keuangan terhadap akurasi dan validitas laporan tersebut. Apabila suatu perusahaan mengalami keterlambatan penerbitan laporan keuangan, maka akan dikenakan denda di mana sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh Bursa Efek Indonesia dengan nomor KEP 307 BEI 07 2004, di mana apabila perusahaan tersebut telah menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit, maka akan mendapatkan surat peringatan hingga surat peringatan ketiga, dan mulai dari peringatan kedua akan dikenakan denda. Apabila setelah surat peringatan ketiga dan denda, perusahaan tersebut masih belum menyampaikan laporan keuangannya, maka perusahaan tersebut akan disuspend. Apabila perusahaan tersebut ingin melepaskan suspennya, maka harus membayar 150 juta. Nah, penundaan audit terjadi dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya banyaknya waktu yang dibutuhkan oleh seorang auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya. Perlu kita tekankan dan perlu kita ketahui seorang auditor harus bersifat kompeten dan independen. Artinya, seorang auditor harus memahami standar akuntansi dan tidak memiliki hubungan. Hubungan di sini maksudnya adalah relasi atau hubungan kekeluargaan dengan entitas yang sedang diaudit. Nah, berdasarkan yang telah saya sebutkan di atas, maka peneliti berkeputusan untuk melakukan penelitian dengan judul pemeriksaan empiris mengenai faktor-faktor terjadinya penundaan penerbitan laporan audit. Nah, yang berikutnya adalah urgensi penelitian. Keterlambatan penerbitan laporan keuangan yang telah diaudit akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan dan atau denda. Begitu seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, pernah terjadi kasus, misalnya seperti pada 2019, berita yang diterbitkan pada CNBC Indonesia oleh Syahrizal Siddiq pada tahun 2019. Untuk periode akuntansi 2018, terdapat sebanyak 24 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis 2 dan denda sebesar 50 juta. Hal tersebut terjadi karena 24 perusahaan tersebut telah menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit. Hal yang sama kembali terjadi pada 2020, di mana berita tersebut diterbitkan pada 2020 untuk periode akuntansi 2019. Terdapat 80 perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Nah, berikutnya adalah mengenai dependen penelitian. Dependen seperti yang saya jelaskan tadi, dependen yang digunakan adalah keterlambatan laporan audit. Nah, keterlambatan laporan audit ini diukur berdasarkan hari yang dibutuhkan seorang auditor untuk menyelesaikan tugas auditnya. Tanggal yang dimaksud di sini adalah terhitung dari sejak penutupan laporan keuangan hingga tanggal penerbitan laporan audit. Keterlambatan laporan audit merupakan suatu proses penyelesaian audit yang mengalami penundaan akibat beberapa faktor sehingga terjadinya dampak negatif di mana pemegang saham dan investor melakukan keputusan tanpa didasari oleh informasi yang akurat. Dalam hal penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit,
akan mempengaruhi naik turunnya harga saham suatu perusahaan. Karena ketepatan waktu penyampaian laporan akan menjadi faktor utama para investor untuk melakukan keputusan. Tanggal laporan audit adalah tanggal di mana auditor memperoleh bukti audit yang cukup untuk mendukung opini audit, termasuk bukti bahwa semua laporan keuangan telah disusun secara benar dan tidak ada kesalahan ataupun kecurangan, dan manajemen telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Nah, berikut ini adalah metode penelitian terdahulu. Bisa kita lihat di sini ada 4 jenis metode penelitian terdahulu yang peneliti ambil dari jurnal pendukung, di mana model penelitiannya hampir sama dengan variabel yang diteliti oleh peneliti. Hanya ada beberapa sedikit yang berbeda. Misalnya pada gambar 2.1 di mana diteliti oleh Kurniawan dan Laksito pada tahun 2015, di mana variabel independennya terdapat ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, jenis industri, opini audit, dan reputasi. Peneliti tidak menggunakan jenis industri. Bisa dilihat juga untuk gambar 2.2, 2.3, dan 2.4 dengan dependen yang sama dan menggunakan independen yang mirip. Berikutnya adalah hubungan variabel antara dependen dan independen. Jadi yang pertama adalah pengaruh usaha audit terhadap keterlambatan laporan audit. Usaha audit ini merupakan tingkat terjadinya keterlambatan laporan audit akan menurun jika usaha auditor melakukan penilaian risiko yang akan terjadi pada saat audit suatu perusahaan dengan mengacu kepada tingkat persediaan dan piutang perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pengaruh opini audit. Opini audit merupakan ungkapan dari seorang auditor untuk menyatakan opini terhadap suatu laporan keuangan yang digunakan untuk menyatakan kewajaran dari sebuah laporan keuangan berdasarkan PSAK atau aturan yang berlaku. Yang ketiga adalah pengaruhnya KAP. Beragam variabel yang telah digunakan dalam penelitian terdahulu untuk meneliti mengenai keterlambatan laporan audit. Tentunya salah satunya adanya pengaruhnya KAP. KAP yang berskala besar, misalnya Big Four, dapat mempengaruhi waktu keterlambatan laporan audit dengan kapasitas personel yang lebih besar dibanding KAP biasa. Tingkat kapasitas personel sebuah perusahaan akan mempengaruhi proses pengerjaan audit di suatu perusahaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Foucault dan Kolar berdasarkan penelitiannya pada tahun 2014. Yang keempat adalah ukuran perusahaan. Apabila ukuran perusahaan ini berpengaruh negatif, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan besar akan lebih konsisten dalam hal ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan dibanding perusahaan kecil. Dapat dikatakan juga apabila nilai aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan semakin besar, maka kemungkinan terjadinya keterlambatan akan semakin kecil. Yang berikutnya adalah akhir tahun, yaitu 31 Desember. Perusahaan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyiapkan laporan keuangan perusahaan pada saat akhir tahun. Perusahaan akan menyiapkan laporan keuangan paling awal 30 hari setelah akhir tahun. Akhir tahun buku bagi suatu perusahaan yang mengakhiri tahun fiskal pada 31 Desember dinyatakan ada penelitian yang menyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap keterlambatan laporan audit, seperti yang dinyatakan oleh Ayemere dan Elijah pada tahun 2015. Berikutnya adalah pengaruhnya utang. Suatu entitas yang memiliki utang yang tinggi akan menyebabkan penundaan laporan audit yang lebih lama. Apabila utang suatu entitas tinggi, dapat diartikan entitas tersebut sedang mengalami kondisi sulit untuk membayar kewajiban perusahaan. Maka dari itu, apabila suatu perusahaan dengan hutang yang tinggi, maka tingkat keakuratan laporan keuangan perusahaan tersebut akan diragukan, sehingga seorang auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan tugas auditnya. Yang ketujuh adalah profitabilitas. Perusahaan akan meminta seorang auditor untuk melakukan penjadwalan ulang apabila laporan keuangan perusahaan tersebut menunjukkan nominal rugi. Apabila melakukan penjadwatan ulang, maka waktu penyampaian laporan audit juga pasti akan tertunda. Yang kedelapan, kepemilikan terkonsentrasi. Pihak pemegang saham memiliki hak untuk mengendalikan perusahaan serta menggunakan pengungkapan yang berkualitas untuk
kepentingan pribadi, sehingga pemegang saham dapat mengubah kebijakan internal perusahaan, maka terdapat kemungkinan memperpanjang keterlambatan laporan audit. Berikut ini adalah model dan hipotesis penelitian. Bisa kita lihat, di sini terdapat model variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol. Demikian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.